Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Saya senang bisa berjumpa di pagi hari ini. Terlebih jika Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dari suratan Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, ketika meninjau kembali hidupnya bersama Allah, Paulus sadar bahwa ajalnya sudah dekat. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya 2 Timotius 4 ayat 6. Kematianku sudah dekat. Dan Paulus ingin melukiskan di dalam ayat ini hidup kekristenannya dengan mengatakan pertandingan. Kalau di dalam terjemahan lama itu disebutkan pertandingan ini sebagai suatu peperangan. Dalam versi bahasa Inggris, New International Version dikatakan, aku telah berjuang dalam perjuangan yang baik. Dalam perjuangan. Ada 3 kata kunci yang ingin disampaikan oleh Paulus. Mengakhiri pertandingan. Paulus memandang hidup Kristen itu sebagai suatu pertandingan. Suatu peperangan. Bahkan satu-satunya perjuangan yang layak. Paulus sudah membuktikan peperangannya ketika dia melawan iblis di dalam Efesus 6 ayat 12. Bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, tetapi adalah penguasa-penguasa yang ada di udara, yaitu iblis itu sendiri. Dan Paulus sudah membuktikan dia telah berjuang untuk melawan keburukan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Bahkan Paulus juga sudah membuktikan perjuangannya untuk melawan guru-guru palsu, bahkan harus melawan dengan dosa. Yang kata kunci yang kedua, mencapai garis akhir. Bapak Ibu, dalam menghadapi pencobaan, godaan dan segala hal yang menjerat hidupnya, Paulus telah menyelesaikan pertandingannya. Bahkan Paulus tetap setia di dalam Tuhan. Kata kunci yang ketiga di sini, telah memelihara iman. Paulus, kita lihat di sini, dalam masa-masa yang berat, keputusasaan yang berat, dan banyak kesusahan, Paulus tetap memelihara iman. Bapak Ibu, kalau Paulus mampu dari mulai mengenal Yesus dan mengakhirinya dengan memelihara iman, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti dengan Paulus? Bapak Ibu, menyenangkan rasanya kalau saat ide-ide kita bermunculan begitu saja. Namun menyedihkan saat kita tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa diselesaikan. Bahkan terkadang karena kita tidak bisa mampu menyelesaikannya, pekerjaan-pekerjaan kita menjadi bertumpuk. Bahkan kita banyak dicerca oleh orang-orang. Dianggap sebagai orang yang bermulut besar. Hinaan dan terpaan membuat kita semakin takut. Dan juga menjadi pengecut. Bahkan akhirnya orang mengecap kita hanya mampu untuk mengawali, tetapi tidak bisa mengakhirinya. Bapak Ibu, kita mengetahui siapa itu Paulus. Kalau kita refleksikan di dalam dunia ini, di dalam pertandingan-pertandingan keolahragaan, seorang atlet manapun, apakah itu lari, badminton, tinju, catur, dan lain sebagainya, selalu ingin berusaha untuk menjadi seorang pemenang. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan sedikit pun asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan
pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian dengan Injil hasil karunia Allah. Kita lihat di sini Paulus ketika ingin mengakhiri hidupnya dengan memelihara iman, Paulus tanpa menghiraukan nyawa sedikit pun. Ada dua hal di sini ketika kita ingin memaintenance pertandingan kita, perlombaan kita, perjuangan kita. Yang pertama adalah kita harus bersungguh-sungguh. Tak ada atlet ketika bertanding dia lengah, tidak bersungguh-sungguh. Tak ada seorang pun atlet ketika berlomba dia cengengesan bergurau. Dia pasti akan bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah bahwa yang menentukan pertandingan itu adalah garis akhir. Kalau Bapak senang bermain bola, mungkin kesebelasan Bapak Ibu, misalnya Persib, di babak pertama menang 12-0, tapi berikutnya di babak kedua dia kalah 20 gol. Sehingga akhirnya Persib menjadi kalah juga. Yang menentukan itu adalah hasil akhirnya. Jadi dalam hal ini kesungguh-sungguhan dan mencapai garis akhir itu menjadi hal yang sangat penting. Saudara, hidup ini ibarat dalam pertandingan. Harus sungguh-sungguh dan dapat mengakhirinya dengan baik. Kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Kita lihat di sini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dalam setiap pertandingan pasti yang dicari adalah seorang pemenang. Bagaimana caranya? Di dalam pertandingan kehidupan ini kita bisa mencapai garis akhir dan memperoleh kemenangan. Yang pertama mungkin kita lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Di sini kita lihat tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri berarti mengekang diri, memusatkan diri, menghindari diri. Jadi setiap orang yang bertanding itu akan berusaha untuk menguasai dirinya. Artinya dia tidak bersantai-santai, tidak terlena atau dalam keadaan yang tidak waspada. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menguasai diri dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita melakukan pertandingan, kita tidak sembarangan. Ada satu tujuan, ada satu fokus yang ingin kita kejar. Bagaimana jadinya kalau seseorang hidup tanpa tujuan? Bukan untuk kepentingan dan keperluan sesaat saja. Tujuan dan fokus orang percaya adalah tentunya keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian berfokus pada sesuatu yang lain yang sebenarnya bukan yang kita harapkan, itu menjadi sia-sia. Suatu saat ada seorang raja yang gila terhadap kekayaan, terutama emas. Dia memohon kepada para dewa. Lalu para dewa ini berunding dan menyetujui, mengabulkan permintaan raja ini. Ketika raja ini mencoba kesaktiannya, langkah pertama dia ambil batu. Saat dia menyentuh batu itu, maka betul
batu tersebut berubah menjadi emas. Pada suatu waktu dia ingin menyentuh semuanya dan berubah menjadi emas. Suatu waktu raja ini lapar, ingin makan. Lalu raja ini mengambil makan, mengambil buah-buahan, tapi ketika dia ingin memakan buah itu berubah menjadi emas. Demikian juga ketika dia haus, dia mengambil gelas yang berisi air. Sebelum dia meminumnya, menyentuh gelas itu, berubahlah gelas dan airnya itu menjadi emas. Sangat kecewa hatinya. Lalu terlihatlah istrinya yang dikasihinya melewati di depannya, lalu dipanggillah istrinya. Marilah istriku. Istrinya datang, kemudian dibelailah rambut istrinya. Dan seketika itu juga istrinya berubah menjadi emas. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita harus fokus. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah surga. Karena Paulus mengatakan di dalam jemaatnya di Tesalonika, mengatakan bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Kita harus ingat, fokus kita adalah kerajaan surga. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat di dalam ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih di tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus melatih tubuh dan menguasainya. Layaknya seorang atlet, dia harus selalu berlatih tubuhnya agar terampil dan siap bertanding. Maka orang percaya pun tentunya harus melatih hidupnya dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, serta menjaga kehidupannya dengan takut dan gentar. Percuma kalau kita hanya percaya, dan percaya itu harus diiringi dengan perbuatan. Dalam Matius 8 ayat 11 sampai 12, suatu saat Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Dia menyangka kalau mendekati Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan Allah, dia akan masuk kerajaan Allah. Yesus melihat kalau dia tidak melakukan perbuatannya di dunia ini, dia akan dicampakkan juga di dalam kerajaan maut. Jadi intinya tidak hanya sekedar mengakui, tetapi harus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana seorang atlet, kalau dia menang akan dielu-elukan. Kemudian dia akan maju ke podium dan diberi kalungan emas medali. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Kalau kita menang mengakhiri pertandingan, kita akan memperoleh mahkota kebenaran, yaitu yang dianugerahkan untuk kita orang-orang yang percaya. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya termasuk orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kami firman-Mu Tuhan, yang mengatakan Tuhan bahwa kami harus lebih bersungguh-sungguh dan kami harus meyakini bahwa pertandingan yang Engkau berikan kepada kami harus diakhiri dengan memelihara iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus Tuhan untuk selalu berpihak kepadamu, untuk selalu berharap kepadamu Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang ada di rumah Tuhan, apapun yang dikerjakan, apapun aktivitasnya, kiranya Engkau berkati. Terlebih Tuhan di suasana wabah pandemi Corona ini Tuhan,
Mari Tuhan beri kekuatan, beri kemampuan kami untuk menghadapi segala sesuatu. Dan biarlah kami menjadi seorang pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih.